لأجل الله وكونوا أعوننا بالله أسأل بفضل الله ويا أكتر ويا أجاب ويا سداد ويا عباب وأنتم يا أولي الألباب تعالى وانصروا لله سألناكم ولذل رجوناكم وفي أمري قصرناكم وسدوا أزمكم لله ويا ربي بسادتي تنقق لي إسارتي أساتتي بسارتي ويسبواتنا لله بكسب الغد بأن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والعين بنور وجه الله صلاة الله مولانا على من بهدى جنى ومن بحق أولنا سفيع الخلق عند الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بالبركة كرما سي عبد القدير ولي الله بشفاعة نبي محمد بإذن الله ورد الله بالبركة والكرمة سي عبد القدير ولي الله بشفاعة نبي محمد بإذن الله ورد الله بالبركة والكرمة سي عبد القدير ولي الله بشفاعة نبي محمد بإذن الله ورد الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam disampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru saja kita membaca Sahihul Ratibul Alatas dan baca Yasin, berselawat, bertawasul. Semoga apa yang kita baca senantiasa mendapatkan syafaatnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita dimudahkan dari segala urusan kita, dipanjang umur kita dalam taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saja setelah kita baca ratib, ini ada hadis arba'in, hadis yang 40 hadis. Yang ke-23 itu dikatakan An Abi Malikil Haris ibn Hasimil Ashari Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam At-tuhuru satrul iman walhamdulillahi tamlahul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamlani aw tamlahul ma bainas sama wal ardi wassalatu nurun wassadaqatun burhanu wassabru diyahun wal qur'anul hujjah laka aw alaika kullun nas yaqdu wa ba'u nafsahu wa mu'tikuha aw mu'bikuha. Dalam hadis arba'in dikatakan, yang arti tadi hadis tadi itu, kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Ini bersih.
Tapi kita sering dengar lihat tuh ya, an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Bersih, ada bersih kelihatan badan kita, tapi hati kita belum tentu bersih, ya. Nah, jadi kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Dan zikir alhamdulillah memberatkan timbangan. Dan zikir subhanallah alhamdulillah itu keduanya memenuhi ruangan yang ada di antara langit dan bumi. Enak banget ya, langit dan bumi di antara keduanya. Dan sholat adalah cahaya, sedekah adalah bukti, sabar adalah sinar, dan Al-Quran adalah hujah untuk membelamu atau menentangmu. Setiap orang pergi di waktu pagi, maka ada yang menjual dirinya dengan bekerja yang berat-berat untuk menyelamatkan, untuk mencelakakannya. Ini diriwayatkan dari Imam Muslim. Nah, dikatakan, wahai saudaraku, ketahuilah wahai saudaraku, Allah memberikan taufik kepada saya dan Anda untuk berbuat taat kepadanya. Jadi taat, Islam itu adalah taat. Islam itu adalah orang yang taat tunduk ya kepada Allah. Bahwasanya hadis ini berisikan hal-hal yang sangat penting untuk kita ketahui. Yang pertama tadi kohuru satrul iman, yaitu tentang kebersihan, yakni kebersihan itu separuh iman yang sempurna, yang terdiri dari pembenaran dengan kalbu, pengakuan dengan lisan, dan pelaksanaan dengan anggota badan. Itu namanya iman. Ya, dari lisan, perpengakuan, ya, anggota badan kita. Apa kata Ibnu Majah? Ibnu Majah katakan, meriwayatkan dalam sebuah hadisnya, uduk yang sempurna itu adalah separuh iman. Jadi uduk yang sempurna itu sebagian daripada iman. Sedangkan Al-Tirmidzi meriwayatkan hadis yang artinya uduk itu separuh iman. Ya, iman. Jadi iman kita ini. Nah, para imam tadi iman, karena para imam mengatakan bahwa tohara atau bersuci itu terbagi kepada satu wajib seperti bersuci dari hadas, dua sunnah seperti mengulangi wudu atau mandi sunnah. Kemudian tohara yang wajib itu terbagi lagi menjadi badan dan kolbi. Nah, badan ini kan kita bersih, tapi hati kita belum tentu bersih. Bagaimana membersihkannya? Maka disuruh banyak-banyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, tohara kolbi itu adalah seperti membersihkan kalbu dari apa? Dari penyakit 9. Dari penyakit 9, di antaranya penyakit apa itu? Penyakit dengki, penyakit ujub, riya, sombong, takabur, syirik, musyrik. Itu penyakit-penyakit kolbi, penyakit hati. Ini susah nih penyakit ini nih. Kita juga riya tuh gampang amat riya, ya. Riya tuh paling gampang kelihatan, ya. Kita riya sedikit, kita sombong sedikit. Kata Imam Ghazali berkata, mengetahui tentang batas-batasnya, sebab-sebab cara pengobatan dan penyembuhan adalah fardu ain hukumnya, yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Adapun tohara badan itu bisa dengan air, yang bisa juga dengan tanah yang suci, atau dengan keduanya, seperti bersuci dan bekas gigitan anjing tuh. Orang berukat anjing kok nyucinya pakai tanah, malah kotor ya, pakai tanah. Ya, itu lalu diguras lagi dengan air, atau bisa juga dengan selain dari keduanya, seperti sesuatu yang pedas menyamakan ya kulit atau menjadi suci dengan sendirinya. Nah, ini tentang beberapa yang dikatakan tadi tentang kebersihan badan kita dan hati kita. Tapi yang badan gampang kita bersihkan, tapi yang hati, cara membersihkannya, maka kita banyak apa? Astagfirullah
Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Nah, ini cara-cara melangkah kita membersihkan. Banyak-banyak istighfar. Tadi dalam baca ratib atas ada gak kita baca istighfar? Ada. Istighfar yang diajarkan oleh guru-guru kita di banyak. Ada yang dimulai dari astagfirullah. Sudah, itulah. Ada yang baca astagfirullah, astagfirullah. Ada yang astagfirullahalazim. Ada yang lagi sambung lagi astagfirullahalazim allazi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang suruh lagi tadi yang subhanallah ya. Robbal baraya boleh, yang mana yang kita mau baca aja, baca lagi Allahu akbar astagfirullah Allahu akbar astagfirullah Allahu akbar astagfirullah. Ada baca lagi tadi apa lagi? Rabbik birli wali walidayya Rabbik birli warhamni wa tub alayya Rabbik birli warhamni wa tub alayya. Siapa yang girang tuh kalau kita beristighfar? Yang girang pertama kita. Orang yang ada di dalam kubur di kesendirian tuh, nggak ada temannya. Siapa yang nemenin? Ini kita ditemenin, ditemenin ya, menemenin datang. Kita apa? Kita antarkan dengan doa ya, doa yang kita berikan ini. Dia hanya mengharapkan doa. Orang yang sudah meninggal mengharapkan doa. Doa siapa? Dari anak yang soleh dan soleh, bukan anak soleh, bukan. Anak yang soleha dan soleh, anak yang mendoakan kedua orang tuanya, ya, mendoakan orang tuanya itu kan akan terputus kecuali tiga. Apa ketiga? Yang pertama apa? Tadi itu anak yang soleh dan soleha. Terus apa? Ilmu yang bermanfaat. Terus apa lagi? Sedekah jariyah. Sedekah itu bukannya duit doang. Sedekah juga apa? Perbuatan kita yang baik, ya. Allah melihat dari perbuatan baik kita. Allah nggak lihat sujud kita, ibadah kita, baca Quran kita, sholat kita, semuanya itu Allah nggak butuh. Yang butuh siapa? Kita yang butuh. Allah nggak butuh ibadah kita nih, sholat kita nggak butuh, Quran kita, puasa kita, zakat kita nggak butuh. Tetapi yang butuh siapa? Kita, ya. Kita disuruh untuk taat kepadanya. Allah kita suruh sholat. Allah sholat gak? Kita suruh haji. Allah haji gak? Enggak. Puasa gak? Enggak. Tapi kalau Allah nyuruh, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Allah suruh berselawat. Allah berselawat gak? Berselawat. Enak gitu ya. Allah nyuruh berselawat kepada Nabi, Allah juga berselawat kepada Nabi. Jadi jangan sekali lagi juga bosan-bosan ini. Kita selalu dengan napas kita terus berselawat. Kapan aja. Sombongnya, riaknya boleh, nggak apa-apa. Ya, baca selawat di bulu bisa gak? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa sifaiha wa nuril absari wa dihai ala alihi wa
sahbihi wasallam. Dengan salawat timbul kulub keluar pada saat Covid, ya, keluar pada saat Covid kan timbul kulub ditangkal dengan salawat ini. Sehat semua, ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa sehat, yang berguna kelak, yang bermanfaat, ya, yang kita bisa gunakan dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf lahir batin, sampai jumpa pada malam Rabu yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.